Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zainal Mubarak Yusuf dengan NIM 160241139. Saya merupakan ketua dari kelompok 8 yang beranggotakan Kalisha Zahira dengan NIM 160242223, Jasmita Anugrahwati dengan NIM 1602401, Naila Safa Zahira dengan NIM 1602429, dan Regina Sheryl dengan NIM 160242127. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengenali terlebih dahulu apa sih masalah yang akan kita bahas dalam program ini. Saya akan menjelaskan satu dari berbagai masalah yang kami temukan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat atau para pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi seperti media sosial sebagai sarana untuk memperluas jangkauan promosi dari produk-produk yang dihasilkan. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai berbagai permasalahan yang kami temukan akan dijelaskan oleh Jasmita pada sesi selanjutnya. Untuk tujuan dari program yang akan kami lakukan ini, tentunya untuk memaksimalkan segala potensi yang dapat dicapai oleh para pelaku UMKM di daerah pedesaan, baik dalam pendistribusian produk maupun pemasaran yang lebih canggih lagi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan program kami ini akan dijelaskan oleh Jasmita juga pada sesi selanjutnya. Untuk relevansi dengan kajian Pancasila tersendiri, program yang akan kami lakukan ini sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila, sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di program ini, kami belajar bergotong royong, bekerja sama, dan meraih tujuan bersama dengan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat di Desa Cinanjung. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan mengenai program yang akan kami lakukan, yaitu program P3, penguatan, pendampingan, dan pemasaran untuk memajukan UMKM Desa Cinanjung. Di program kami ini melibatkan beberapa pihak-pihak yang akan terlibat nantinya. Yang pertama, 12 pelaku UMKM Desa Cinanjung sebagai peserta kegiatan program P3. Kedua, Kepala Desa Cinanjung sebagai kolaborator program P3. Yang ketiga, Kepala Pengelola UMKM Desa Cinanjung. Yang keempat, narasumber 1, yaitu Beringkes Soza sebagai founder Nyai Mercon, program penguatan topik digitalisasi usaha. Yang kelima, narasumber 2, yaitu Dr. Yuha Prizon, STMM. Beliau merupakan akademisi dari penguatan topik inovasi produk UMKM. Yang keenam, influencer di bidang pengembangan UMKM untuk program pemasaran, yaitu Ratu Felicia. Dan yang ketujuh, partner sponsor sebagai mitra kerjasama dalam membangun ekonomi desa melalui penjualan produk UMKM. Oke, selanjutnya, inilah latar belakang kami melakukan program tersebut. Kami menyadari bahwa ada potensi besar di UMKM desa yang sangat mempengaruhi pengembangan ekonomi lokal. Banyak sekali masyarakat desa yang sangat tergantung dengan mata pencaharian UMKM. Namun, persaingan antar pelaku UMKM semakin sulit dengan adanya globalisasi. Untuk menghadapi era globalisasi saat ini, penting sekali untuk para pelaku usaha memiliki pemahaman dan kemampuan dalam mengakses teknologi yang ada. Kami selaku mahasiswa terpanggil untuk membantu UMKM desa agar dapat berkembang melalui program P3 yang memiliki 3 rangkaian aksi, yaitu penguatan, pendampingan, dan pemasaran. Setelah mengetahui latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang terjadi pada Desa Cinanjung. Yang pertama, bagaimana kesadaran masyarakat sekitar mengenai pemanfaatan teknologi digital. Yang kedua, bagaimana pelaku UMKM menciptakan kualitas produk yang dapat bersaing dengan para kompetitor. Yang ketiga, bagaimana pelaku UMKM memperluas promosi ke daerah lain. Serta yang terakhir, apakah sudah ada inovasi yang dilakukan untuk mendapatkan banyak konsumen. Tujuan dari adanya kegiatan program P3 ini antara lain mendorong kesadaran masyarakat sekitar tentang pemanfaatan teknologi digital serta pemerataan akan pemahaman pengelolaan bisnis berbasis digital bagi seluruh pelaku UMKM Desa Cinanjung. Yang kedua, membuat pelaku UMKM dapat menciptakan produk yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing dengan para kompetitor. Yang ketiga, mendorong para pelaku UMKM untuk memperluas pemasaran dengan membuat promosi yang lebih canggih dan mudah diakses oleh para masyarakat luas. Dan yang terakhir, memberikan wadah bagi para pelaku UMKM untuk menginovasikan produknya, baik dari produk,
maupun pengemasannya. Program P3 ini memiliki berbagai manfaat. Di antaranya, yang pertama, penguatan produk menciptakan inovasi dan ide kreatif yang dapat digunakan untuk menambah nilai jual dari produk, sehingga dapat memberikan citra yang baru bagi pasar. Kedua, pendampingan usaha menciptakan UMKM yang dapat memaksimalkan potensi sumber daya di sekitarnya, dengan tetap mempertahankan kualitas produk yang mampu bersaing dengan para kompetitor. Dan yang terakhir, pemasaran yang lebih besar dan luas melalui distribusi ke daerah lain, penjualan produk di gerai ternama, serta digitalisasi dan promosi yang dikembangkan tiap pelaku UMKM. Oke, selanjutnya di masyarakat sasaran. Nah, program P3 kami ini berfokus pada Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Nah, alasan kami memilih Desa Cinanjung ini karena keadaan UMKM yang berada di desa tersebut itu sangat sesuai dengan program kami, yaitu P3. Dan UMKM di Desa Cinanjung itu memiliki kendala dalam sektor pemasarannya yang belum maksimal. Nah, oleh karena itu, UMKM tersebut itu memerlukan pelatihan digital, pendampingan, dan juga pemasaran yang akan kami bantu untuk lebih majukan dan mengembangkan potensi yang bisa dihasilkan dari UMKM di Desa Cinanjung ini. Oke, selanjutnya itu ada di metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang pertama ada penguatan. Penguatan itu kita melakukan pelatihan digitalisasi. Nah, pelatihan itu dilakukan melalui seminar yang diadakan selama 1 hari dan membahas pelatihan digitalisasi dan inovasi produk. Yang kedua, kita ada pendampingan. Pendampingan itu kita ikut serta dalam membantu pendistribusian dan penjualan produk dari UMKM. Dan dalam pendampingan ini, kita melibatkan penunjukan mentor, sharing season, dan juga pembuatan rencana untuk ikut serta secara aktif dalam menjual produk UMKM. Ini rencana dilaksanakan selama 3 hari, itu sudah termasuk bazar, dan termasuk dukungan promosi online dan juga offline. Dan terakhir kita ada pemasaran. Pemasaran itu kita melakukan bazar. Nah, dan di sini ini sudah mencakup pengadaan pameran dan penerapan strategi pemasaran melalui media sosial dan juga untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan produksi UMKM. Alur perjalanan dari program P3 ini sendiri berawal dari analisis permasalahan pada UMKM di Desa Cinanjung. Selanjutnya, kami bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yang kemudian akan kami cari UMKM sasaran yang sesuai untuk pelaksanaan program P3 ini. Setelah menentukan sasaran, kami melakukan survei lapangan ke Desa Cinanjung untuk memastikan keadaan nyata di lapangan. Kemudian, kami menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat untuk membantu kelancaran program kami. Kami pun membuat proposal yang kemudian kami serahkan kepada pihak-pihak terkait. Ketika sudah mendapatkan approval atau perizinan, kami mulai melaksanakan program P3 ini melalui 3 rangkaian kegiatan. Terakhir, kami akan melakukan evaluasi secara berkala selama 3 bulan dan pada evaluasi terakhir kami akan menentukan UMKM terbaik untuk menjadi pemenang dari program P3 ini. Sekarang saya akan menjelaskan jadwal kegiatan program P3, dimulai dari tahap persiapan yaitu di tanggal 5 sampai dengan 10 September. Di tanggal 5 sampai dengan 8, kami akan melaksanakan persiapan secara online, di mana kami akan mengontak pihak kepala desa, juga kepala pengelola UMKM Desa Cinanjung. Ini bertujuan untuk melihat persiapan di desa tersebut dan juga akses kegiatan nanti bagaimana. Lalu di tanggal 9 dan 10 September kami akan melaksanakan persiapan secara offline, di mana kami akan langsung terjun ke Desa Cinanjung tersebut, melihat kondisi tempat dan juga persiapan peserta. Di pelatihan ini hanya akan ada 2 perwakilan dari setiap UMKM. Selanjutnya, di tanggal 11 September, kami akan mengadakan pelatihan digitalisasi dan inovasi produk. Pelatihan ini akan diselenggarakan selama 2 sesi. Sesi pertama adalah tentang digitalisasi usaha di jam 10 pagi sampai dengan 11 siang bersama narasumber Berit Kasoza. Lalu di sesi 2 itu adalah tentang inovasi produk yang akan dibawakan oleh Dr. Rihafizo di jam 11 siang sampai dengan 12 siang. Setelah pelatihan selesai, kami akan melaksanakan pendampingan distribusi dan pemasaran digital yang berlangsung selama 7 hari di tanggal 12 sampai dengan 18 September. Kami akan membuat perluasan distribusi produk dan juga membuat para pelaku usaha bisa menggunakan digital. Di sini kami akan membantu membuat e-commerce, menggunakan platform yang telah kami sediakan, dan juga membuat konten digital di media sosial.
Di tanggal 19 sampai 21 September, kami akan mengadakan perencanaan bazar untuk sosialisasi dan promosi serta kekondisian hari H. Hari H akan berlangsung di tanggal 22 September, yaitu bazar yang akan mengundang influencer terkenal Ratu Felicia yang bergerak di bidang pengembangan UMKM. Di sini bazar bersifat umum, siapapun bisa datang, khususnya para warga di sekitar Desa Cinanjung. Kami juga akan menyediakan scan QR, platform digital UMKM desa setempat, dan juga akan ada konsultasi gratis mengenai digitalisasi usaha bagi halayak umum, serta kami akan mempromosikan program kami untuk daerah selanjutnya. Pelaksanaan program ini tidak akan berhenti di bazar saja, tetapi kami akan melanjutkan monitoring program dari tanggal 29 September sampai dengan 15 Desember. Monitoring ini akan berlangsung selama seminggu sekali, di mana ada 4 topik yang akan kami pantau. Yang pertama adalah monitoring penggunaan platform digital di tanggal 29 September, 27 Oktober, dan 24 November. Lalu ada monitoring promosi digital di tanggal 6 Oktober, 3 November, dan 1 Desember. Yang ketiga, kami akan melaksanakan monitoring perluasan daerah pemasaran di tanggal 13 Oktober, 10 November, dan 8 Desember. Terakhir, kami akan mengadakan monitoring inovasi produk di tanggal 20 Oktober, 17 November, dan 15 Desember. Lalu kami akan melaksanakan evaluasi secara serentak di tanggal 22 Desember yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan UMKM Desa Cinanjung. Kami juga akan mengumumkan pemenang UMKM lokal go global, di mana pemenang ini akan berkesempatan menempatkan produknya di Alfamart, di PT KAI, dan juga di tempat wisata terkenal di Sumedang. Adapun aspek penilaian yang kami lihat yaitu yang pertama seberapa luas jangkauan pasar, lalu yang kedua data penjualan, dan ketiga rencana pengembangan produk, serta seberapa menarik platform yang telah kami siapkan, e-commerce mereka, dan juga media sosial mereka. Penilaian ini dilakukan selama monitoring berlangsung. Adapun rencana anggaran biaya program kami, yang pertama adalah transportasi untuk pergi ke Desa Cinanjung pulang pergi menggunakan angkutan umum kereta atau angkot sebanyak 15 kali dengan satu kali perjalanan 75.000, dan total biaya adalah 7.125.000. Lalu yang kedua, biaya untuk narasumber sebanyak 2 orang, 1 orang yang 500.000 sehingga totalnya 1 juta. Lalu yang ketiga, biaya untuk mengundang influencer sebanyak 1 orang dengan biaya satuan 2 juta dan totalnya adalah 2 juta. Lalu kami pun menyiapkan konsumsi peserta untuk pelatihan digitalisasi dan inovasi produk sebanyak 24 box dengan harga satuan 5.000 dan total 120.000. Lalu ada konsumsi untuk narasumber juga 2 box seharga 20.000 dengan total 40.000. Lalu kami juga menyediakan tenan bazar sebanyak 13 buah dengan harga satu tenannya adalah 100.000 sehingga totalnya adalah 1.300.000. Kami juga akan mendekorasi gedung bazar yaitu di kantor kepala Desa Cinanjung seharga 5 juta. Adapun bingkisan untuk kepala Desa Cinanjung dan influencer sebanyak 2 buah dengan satuan 100.000 dan total 200.000. Lalu kami akan melaksanakan promosi dengan menyebar flyer sebanyak 500 lembar dengan satuan 200 perak dan total harga 100.000. Selanjutnya kami akan membuat banner untuk promosi UMKM dan juga promosi proyek kami sebanyak 13 buah dengan harga satuan 50.000 dan total 650.000. Terakhir, kami akan menyediakan kuota untuk program digitalisasi kami sebanyak 12 orang dan harga 200.000 setiap orangnya dengan total 2.400.000. Total RAB kami adalah 13.935.000 rupiah. Demikianlah penjelasan mengenai program yang akan kami lakukan. Kesimpulannya, program P3 yaitu penguatan, pendampingan, dan pemasaran untuk UMKM Desa Cinanjung ini bertujuan untuk 1. Penguatan keterampilan digitalisasi bagi para pelaku UMKM di Desa Cinanjung. 2. Pendampingan pendistribusian dan penjualan produk-produk UMKM yang terdapat di Desa Cinanjung. 3. Pemasaran berkelanjutan dengan menggunakan media sosial dan program bazar yang akan dilakukan. Dan tentunya, harapan kami adalah memajukan dan mengembangkan UMKM di Desa Cinanjung. Untuk selanjutnya, kita akan menyaksikan dokumentasi video perjalanan kami ketika survei ke Desa Cinanjung. Selamat menyaksikan. Oke guys, jadi sekarang kita lagi hiking. Lihat mereka.
semua, jadi kita sudah sampai di rumah produksi Cowboy Soda. Sini kami akan melakukan interview. Terima kasih. Ikuti kami. Asing jadi abon pepaya gitu kan masih masih asing gitu, jadi emang agak susah sih untuk masuk ke daerah Bandung ke sana gitu karena masih asing juga. Paling ya sekitar sini aja sih buat tunjukkan, buat bikin konten promosi, belajar bikin konten promosi, terus pemasaran di marketplace kayak gimana gitu. Soalnya agak susah gitu. Itu kan kalaupun ada dari dinas juga kan nggak setiap waktu gitu, sama jarang juga sih, sama kan kalau dari dinas biasanya kan lokasinya di Sumedang kayak di itu, jadi kan jarang juga sih ikut semua gitu. Kalau dikumpulin di satu desa mungkin kan ya desa ini kan bisa ikut semua gitu. Soalnya kalau ke Sumedang kan jarang-jarang, paling perwakilan kayak gitu kan ya, perwakilan. Kalau pelaku UMKM di sini itu bakal mau untuk ikut atau bagaimana? kalau untuk belajar gitu mah insya Allah ikut. Kebetulan kan kalau yang UMKM gitu mah kan channelnya banyak gitu, jadi mau ikut belajar ini pasti ngirimin gitu, produknya pasti rame sih.